Desa Teluk Wali adalah salah satu wilayah hunian nan tua di pinggiran aliran Sungai Batanghari. Sebelum abad ke-10 sudah diyakini wilayah Desa Teluk Wali menjadi tempat pemukiman oleh manusia. Pada saat itu nama desa belum seperti nama desa saat ini yaitu Teluk Wali. Dikarenakan wilayah ini sudah beberapa kali mengalami perubahan nama. Ditambah dengan adanya bukti candi peninggalan kerajaan Melayu kuno yang terdapat di wilayah Desa Teluk Wali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Ini merupakan salah satu simbol kejayaan kerajaan Melayu kuno sekitar abad 8–11. Pada bulan Maret tahun 1954 Pusat Penelitian Arkeologi dan Purbakala Nasional melakukan ekspedisi ke Candi Teluk Wali, Candi Gedong. Pada tahun 1974 ditemukan sebuah potongan arca Buddha, yang saat ini berada di Museum Siginjai Provinsi Jambi. Arca ini tampil dalam gaya pakaian yang mirip dengan gaya pakaian arca-arca Buddha dari India Utara yang diperkirakan pada abad ke-7–8 Masehi. Berdasarkan hal tersebut, arca Buddha dari Teluk Wali ini dapat ditempatkan pada periode yang sama. Di sekitar abad 13 di Banjar Sungai Embacang disinilah dimulai masa peralihan pengaruh agama Buddha ke agama Islam. Syekh Ahmad, biasa dikenal oleh masyarakat Desa Teluk Wali dan sekitarnya dengan gelar Nenek Sungai Macang. Beliau adalah seorang ulama besar yang membawa ajaran Islam pertama kali di wilayah huluan hingga hiliran aliran Sungai Batanghari yang saat ini di sekitar wilayah Margo 7 Koto dan Margo 9 Koto, saat ini Tebo Ulu. Untuk penyebutan nama wilayah Ulak Gedung Melako Intan sudah ada namun tempat pemukiman penduduk saat itu masih berpindah-pindah dan masih dalam wilayah Teluk Wali saat ini. Mulai dari Banjar Sungai Embacang, Banjar Gaung, Banjar Benuaran, Ladang Panjang, Banjar Tebing Tinggi. Perpindahan banjar tersebut disebabkan oleh berbagai macam ancaman-ancaman seperti bencana alam, amukan binatang buas, dan gangguan makhluk halus. Pada sebelum abad 16 timbullah suatu inisiatif dari salah satu penduduk bernama Ali Gelar, Datuk Gedang Pusat untuk mencari pemukiman baru yang lebih aman dan nantinya disebut Desa Teluk Wali. Berbagai macam peristiwa telah terjadi pada masa tersebut sehingga nantinya tercetuslah nama Teluk Wali. Menurut legenda yang berkembang pada masyarakat tidak beberapa lama sesudah menetap di tempat tinggal yang baru dan terjadilah suatu peristiwa. Salah seorang penduduk waktu itu sedang memancing ikan di teluk Sungai Batanghari yang tidak begitu jauh dari pemukimannya. Melihat kail pancingnya tadi mengait rantai dan kuali yang kesemuanya terbuat dari emas secara utuh, maka ditariklah rantai dan kuali emas tersebut ke arah perahunya. Usahanya hampir berhasil. Tapi pada waktu bersamaan perahunya sudah hampir tenggelam akibat panjang dan beratnya rantai tersebut. Akan tetapi, karena keinginan untuk memiliki barang berharga itu sangat besar tanpa memperdulikan lagi bahwa perahu sudah hampir tenggelam karena oleng. Walaupun sudah diperingatkan oleh burung murai dan keadaan perahu yang ditumpanginya tidak menjadi perhatian lagi dan rantai ditarik terus tanpa disadari akibat berat rantai emas tersebut. Karamlah perahu yang ditumpanginya dan ia pun ikut terbawa tenggelam oleh rantai dan kuali emas. Hilang tanpa diketahui jejak dan bekasnya lagi. Untuk mengenang peristiwa tersebut masyarakat sepakat merubah nama tempat tinggal mereka dari nama Ulak Gedung Melako Intan menjadi Teluk Wali. Masa ini terjadi pada abad 15–16. Penyebutan nama Teluk Wali sudah ada sebelum pada abad 17 masa berdirinya Kerajaan Islam Kesultanan Jambi berdiri. Desa Teluk Wali pada mulanya berada dalam kesukuan Marga 9 Koto ibu kota kemargaan yang bergelar Negeri Pemuncak. Dari terbentuknya 12 suku bangsa dalam wilayah teras Kesultanan Jambi. 4 diantaranya berada di dalam wilayah Kabupaten Tebo sekarang yakni suku 7 Koto 9 Koto, suku Muara Sebo dan suku Petajen.